Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Dipimpin dulu ketua kelasnya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Semoga hari ini pembelajarannya bisa membawa keberkahan ilmu dan juga manfaat. Nah, hari ini kebetulan pembiasaannya adalah lagu nasional yang akan dibimbing oleh salah satu teman kalian yaitu Viola. Silakan. Teman-teman yang lain bisa berdiri. Ayo maju, maju terus. Silakan duduk. Terima kasih Viola. Nah, apakah hari ini ada teman kalian yang sebelah kanan kirinya tidak hadir? Ada. Sudah saya cek hadirannya dulu ya. Raikal, Berangkat. Sahil, Berangkat. Hisam. Berangkat. Sudah sembuh Hisam sama Ada? Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum hari ini kita belajar, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Harapannya apa kalian agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik? Tidak boleh berisik. Coba angkat tangannya siapa yang mau berpendapat, Fiska? Tidak boleh berisik. Iya, jangan berisik, tidak boleh berisik. Siapa lagi? Azalea? Tidak boleh ke belakang. Bersama-sama. Iya, kalau ke belakang harus bergantian. Sudah cukup? Ya, semoga hari ini kelasnya bisa disiplin, tertib, dan kalian bisa bertanggung jawab terhadap tugas hari ini. Yo, sekarang kita akan belajar apa ya hari ini? Ada yang tidak tahu, ada yang tidak tahu, ada yang tahu? Ada. Kalau di judulnya ini adalah situs hidup hewan. Apakah itu nanti kita akan belajar bersama-sama? Nah, gambar apakah ini?
di bawah yang sekolahan ya. Nah, rata-rata yang ada di rumah itu kita biasanya memelihara ikan, kucing, dan burung. Kenapa kok peliharanya 3 itu kebanyakan? Karena apa? Karena bisa memangsa orang. apa? Yang jelas, yang keras? Tidak apa-apa, kan berpendapat itu bebas. Bisa memangsa orang lain. Apa? Bisa memangsa orang lain. Bisa memangsa. Maksudnya di sini kamu kenapa kepeliharanya ikan, kucing, burung? Kenapa? Karena lucu. Karena lucu, tidak gampang mati. Berarti perawatannya mudah. Apa jadinya misalkan Afgan itu peliharanya Black Panther? Ya, Black Panther itu salah satu hewan buas. Biasanya gimana hewan buasnya? Ya, makanya kebanyakan dari kita itu memelihara hewan seperti ikan, burung, dan kucing. Menurut kalian, menurut Arif, Kristo, dan teman-teman yang lain, dari sekian hewan contoh ini yang ada di sini, manakah yang hewan penutup, hewan yang cantik? Kucing. Dari satu hewan, kemudian mereka menjadi banyak. Kenapa kok bisa jadi banyak? Ini kucingnya tadi kan ini satu induknya. Terus sekarang ada anaknya, kenapa? Si kucing melahir. Sama ini harimau, salah satu hewan yang buas pun juga melahirkan anaknya untuk menambah populasi. Ini si burung pun sama. Nah, salah satunya ini yang cantik adalah kupu. Yang hidungnya itu lebih pendek dibandingkan dengan hewan yang lainnya. Apakah kupu-kupu ini cantik? Cantik. Dan warnanya itu berbeda-beda. Hari ini kita akan belajar mengenai apa ini? Menjelaskan dan mengidentifikasi siklus hidup beberapa hewan. Kenapa hewannya kok semakin banyak? Berasal dari manakah mereka? Berasal dari anak. Nah, nanti coba kita diskusikan bersama-sama. Yang kedua, mengenali perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dan yang terakhir adalah membuat gambar atau diagram sederhana yang menunjukkan bahwa oh ini tahapannya hewan-hewan yang mengalami siklus hidup. Sebelum kita lanjut belajar, alangkah baiknya kalian berdiri sebentar. Tahu antonim? Tahu. Ya, perbedaan atau lawan kata. Pendek berarti lawannya Panjang. panjang. Tinggi, Pendek. besar, Kecil. sedikit, Banyak. gelap, Terang. paham?
Kalau metamorfosis sempurna ada 4 tahap: telur, larva, kepompong, dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna ada 3 tahap: telur, nimfa, dewasa. Iya, tadi udah bahas tentang apa? Iya, siklus hewan, disebut juga metamorfosis. Tadi di dalam contohnya ada hewan apa saja? Iya, ada kambing juga, ada ayam juga. Nah, kalau ayam itu sebelum menjadi besar dia berasal dari telur. Telur menetas berupa ayam. Anak ayam itu bentuknya wujudnya itu sama tidak dengan induknya? Sama tidak? Ya tidak sama. Kalau kecil sama besar memang tidak sama, tapi perawaannya sama. Apakah bentuk ayamnya itu ada yang berbeda? Tidak kan? Cuma kalau ayam kecil bulunya masih halus, belum kelihatan warnanya. Bagaimana kalau dengan kata? Kata berasal dari telur. Terus ketika menetas jadi berudu. Sama kata dewasa itu sama tidak bentuknya? Tidak. Oleh sebab itu disebut metamorfosis sempurna. Nah, daur hidup hewan atau siklus hidup hewan itu apa? Salwa, coba dibaca. Proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dari telur atau lahir hingga dewasa. Iya, prosesnya sebelum dia keluar, kemudian dia keluar, menetas. Ada yang berupa, kalau di sini contohnya buaya. Anak buaya langsung bentuknya seperti buaya, cuman kecil sekali, ya dah. Nah, kalau di sini burung pun juga mempunyai telur atau bertelur. Nanti lama-kelamaan setelah ditemperami dia akan menetas dan bentuknya seperti burung, cuman dia masih lemah. Selanjutnya metamorfosis, coba dibacakan Haikal. Proses perubahan bentuk atau perkembangan tubuh hewan dari tahap awal ke kehidupan hingga dewasa. Iya, proses perubahan bentuk atau perkembangan tubuh hewan dari tahap awal sampai dewasa. Ada yang berubah wujudnya. Kayak berudu dia punya ekor, lama-kelamaan ekornya akan menghilang. Nah, kita akan Kupu-kupu bikin apa? yang Dan pada kedua. saatnya unik. Kupu-kupu telah ada selama lebih dari 56 juta tahun. Mereka hadir dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dan memiliki siklus hidup yang unik. Siklus hidup ini dinamakan metamorfosis. Kupu-kupu memiliki metamorfosis sempurna, yang berarti mereka memiliki 4 tahap hidup yang berbeda. Mereka memulai hidup sebagai telur yang diletakkan di atas tanaman. Cangkang telur ini akan mereka makan begitu mereka menetas. Tahap kedua adalah larva atau biasa disebut ulat. Ulat biasa ditemukan di daun dan tujuan utama mereka adalah makan yang banyak dan tumbuh yang cepat. Tahap ketiga dimulai ketika ulat menjadi kepompong. Kepompong ini dinamakan krisalis. Ulat akan menghabiskan beberapa hari atau minggu di dalam kepompong ini hingga benar-benar siap untuk muncul sebagai kupu-kupu yang terbentuk sepenuhnya. Tahap keempat yaitu saat ulat keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu akan duduk selama beberapa saat sampai sayapnya mengering, lalu mereka akan terbang. Bisa menyanyikan tepuk metamorfosis? Bisa. Kita coba ya. 1, 2, 3. Telurnya jadi ulat. Ulatnya makan daun. Ulatnya kekenyangan. Ulatnya berpuasa. Jadilah
dewasa. Iya, nimfa mirip dengan dewasa. Terus contoh hewan lainnya apa Ahdan untuk yang metamorfosis sempurna? Ahdan. Kelihatan? Kupu-kupu, selain itu apa lagi? Ngengat. Dan yang lain isinya apa? Kumbang. Metamorfosis tidak sempurna contohnya apa Niza? Terus? Kecoa. Terus? Jangkrik. Sudah pernah lihat jangkrik? Kalau yang punya bulu di rumah biasanya punya jangkrik karena sebagai pakan jangkrik. Nah, mari berdiskusi. Ada beberapa contoh di sini mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Coba nanti diskusikan dengan teman kalian. Nanti bisa diisikan hewan apa yang kalian dapatkan. Kalau yang sebelah sini kupu-kupu, sama kupu-kupu. Nah, yang sebelah sini nanti silakan ditulis dapat hewan apa. Misalkan dapat semut, berarti sini ditulis semut. Kemudian nanti didiskusikan apakah kupu-kupu punya telur jika punya centang. Jika gajah punya, misalkan kalau di sini gajah ya, apakah gajah punya telur? Berarti kalau tidak disilang apa dicentang? Iya, terus kemudian apakah gajah punya larva? Tidak, nanti disilang. Ada pertanyaan untuk yang ini? Tidak. Kemudian masing-masing kelompok mendapatkan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis, ada yang sempurna dan tidak sempurna. Silakan nanti dikasih namanya, dikasih nama kelompoknya, ya. Ya. Oh, ini nanti diisi sini berarti diisi apa? Ini hewan apa? Kamu dapatnya nyamuk. Jadi nanti ditulis nyamuk. Terus ini ada nyamuk rasanya kan ada 1, 2, 3, 4. Ini nanti dipotong semua. Terus tempelkan di sini. Jadi nanti digunting begini. Diwarnai boleh. Terus ini kan nyamuk. Nyamuk. Iya sebentar ya. Setelah nyamuk ini nanti apa? Ditempelkan di sini. Ada pertanyaan? Ini hasilnya ini. Ya, ini kan contoh metamorfosis. Jadi contohnya ini. Enggak usah, ini aja nanti ini ditunjukkan. Kita coba sampaikan hasilnya ya, hasil diskusinya ya. Sudah siap belum? Siapakah kelompok yang pertama akan menyampaikan hasil diskusi? Kelompok 6 punya ada Rizka. Sudah? Ya, yuk maju. Yuk disampaikan dari kelompok mana? Namanya anggotanya, yuk disebutkan siapa saja. Terus siapa lagi? Jova. Nah, disampaikan hasilnya. Kelompok 5. Ini, mana sini? Kelompoknya siapa saja?
Ya, kalian mendiskusikan tentang metamorfosis, kupu-kupu dan belalang. Yuk disampaikan. Ini hasilnya. Berarti nomor 2. Berarti tadi ada beberapa contoh hewan atau metamorfosis, ada yang sempurna dan tidak. Tadi nomor ini dapatnya apa? Tidak sempurna. Contohnya kecoa kuning saya sempurna, yaitu hewan nyamuk.
Ya, bikin emoji. Dan bisa dikatakan si papanku, silahkan. Ya, itu ekspresinya Azalia selama pembelajaran. Nah, boleh ditampilkan. Nanti aku dibantu sama Maria ya. Balik dari tadi. Ini, ya apa begini? Oh, balik. Ternyata dapat. Ya. Ya, sudah. Terima kasih. Senang sekali ya. Nah, ternyata teman-teman kalian sangat suka pembelajaran hari ini. Silakan duduk dulu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan belajar lebih lagi mengenai siklus yang lain. Ada siklus tumbuhan dan juga siklus air.